Bayangkan seorang anak kecil yang berlarian di taman, bebas, tertawa tanpa beban, tidak peduli apakah sepatunya kotor atau apakah langkahnya terlihat anggun. Dia hanya menikmati momen itu, tanpa mempertanyakan apakah dia seharusnya bermain dengan lebih hati-hati, apakah dia seharusnya lebih cepat, atau apakah dia seharusnya memilih permainan lain. Namun, seiring waktu, suara di sekelilingnya mulai membentuk aturan tak terlihat. Kata-kata yang perlahan merayap masuk ke dalam pikirannya. Kamu seharusnya lebih rajin belajar. Kamu seharusnya sudah menikah pada usia ini. Kamu seharusnya punya pekerjaan yang lebih baik. Tanpa sadar, kata seharusnya mulai membangun tembok di sekitar kebebasan batinnya. Tidak lagi bermain tanpa peduli, ia sekarang berjalan di dunia dengan hati-hati, takut melangkah keluar dari garis batas yang telah digariskan untuknya. Kata seharusnya adalah ilusi yang begitu kuat, hingga kita seringkali tidak menyadari betapa ia telah mengendalikan hidup kita. Kita memandangnya sebagai peta menuju kesuksesan, kebahagiaan, atau penerimaan sosial. Namun, alih-alih membimbing, ia justru menjadi rantai yang membelenggu, menarik kita menjauh dari kehidupan yang benar-benar kita inginkan. Seharusnya menciptakan aturan yang tak selalu diperlukan, seolah-olah ada standar universal yang harus diikuti oleh setiap orang. Namun, siapa yang menetapkan standar itu? Siapa yang memutuskan kapan seseorang seharusnya menikah? Seberapa banyak uang yang seharusnya dimiliki untuk dianggap berhasil? Seberapa jauh seseorang seharusnya melangkah sebelum mereka diizinkan untuk merasa cukup? Lebih sering daripada tidak, standar ini bukanlah milik kita. Ia adalah gema dari suara orang lain, keluarga, masyarakat, budaya, yang telah tertanam begitu dalam hingga kita menganggapnya sebagai kebenaran mutlak. Yang lebih berbahaya, seharusnya membuat kita menjadi tawanan harapan dan ekspektasi sosial. Kita tidak lagi mendengar suara hati sendiri, karena suara eksternal begitu keras mendikte apa yang benar dan apa yang salah. Seorang wanita mungkin mengubur mimpinya menjadi seorang seniman karena ia berpikir, aku seharusnya mengambil pekerjaan yang lebih stabil. Seorang pria mungkin menekan emosinya karena sejak kecil ia diajarkan bahwa laki-laki seharusnya kuat dan tidak boleh menangis. Seorang individu mungkin tetap bertahan dalam hubungan yang tidak membahagiakan karena ada keyakinan bahwa pernikahan seharusnya bertahan selamanya, bagaimanapun keadaannya. Kita hidup dalam kotak yang dibuat oleh kata-kata ini, dan semakin lama kita tunduk pada mereka, semakin kecil ruang untuk kebebasan kita. Namun, ada sesuatu yang perlu kita sadari. Seharusnya, bukanlah hukum yang mutlak. Ia hanya kumpulan kata-kata yang kita yakini sebagai kebenaran. Jika kita mampu melihatnya sebagai ilusi, kita pun bisa mulai membangun kebebasan kita sendiri. Bayangkan jika kita melepaskan kata itu, bahkan hanya untuk sehari. Jika kita berhenti berpikir, aku seharusnya sudah sampai di titik ini dalam hidup, dan sebagai gantinya bertanya, apakah ini yang benar-benar aku inginkan? Bagaimana jika, alih-alih berkata, aku seharusnya sukses, kita bertanya, apa arti sukses bagiku? Bagaimana jika kita berhenti mengikuti peta orang lain dan mulai menciptakan jalur kita sendiri? Melepaskan seharusnya bukan berarti menolak pertumbuhan atau tanggung jawab. Justru ini adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Kebebasan untuk memilih, bukan karena dunia mengharapkannya, tetapi karena hati kita menginginkannya. Pernahkah kamu merasakan beban yang tak terlihat, seolah ada sesuatu yang menekan dadamu meski kamu tak tahu pasti dari mana asalnya? Itu adalah beban ekspektasi, benih ketidakpuasan yang tumbuh dari satu kata sederhana, seharusnya. Kata ini tampak tidak berbahaya di permukaan, seperti petunjuk yang membimbing kita menuju kehidupan yang lebih baik. Namun, tanpa disadari, ia berubah menjadi rantai yang membelenggu kebebasan kita. Seperti bayangan yang selalu mengikuti, seharusnya membisikkan ketidakcukupan dalam setiap langkah. Kamu seharusnya lebih sukses pada usia ini. Kamu seharusnya lebih kurus, lebih pintar, lebih kuat. Kamu seharusnya sudah memiliki semua jawaban.
Lalu, tanpa kita sadari, kecemasan mulai merayap masuk. Setiap hari kita membandingkan diri dengan versi ideal yang hanya ada dalam pikiran kita, versi yang telah dipahat oleh harapan sosial, norma budaya, dan suara-suara dari masa lalu. Kecemasan dan tekanan adalah warisan yang diberikan oleh kata "seharusnya". Ia membuat kita takut akan kegagalan, takut mengecewakan orang lain, takut dihakimi karena tidak memenuhi standar yang bahkan bukan milik kita sendiri. Kita menjadi cemas bukan karena hidup kita buruk, tetapi karena kita percaya bahwa hidup kita tidak seperti seharusnya. Lebih jauh lagi, seharusnya menumbuhkan rasa bersalah dan penyesalan. Kita mulai mempertanyakan setiap keputusan, bertanya-tanya apakah kita telah menyimpang dari jalan yang benar. Seperti seseorang yang menatap ke belakang dengan penuh sesal, kita membebani diri dengan pikiran, seharusnya aku memilih jalur yang berbeda, atau seharusnya aku bertindak lebih baik. Namun, apakah benar ada jalur yang absolut? Apakah benar ada satu cara yang pasti untuk menjalani hidup? Seharusnya juga membuat kita terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat teman yang telah mencapai sesuatu lebih cepat dari kita dan merasa tertinggal. Kita melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih bahagia dan mulai mempertanyakan kebahagiaan kita sendiri. Namun, ada satu hal yang sering kita lupakan. Perbandingan ini adalah ilusi. Kita hanya melihat potongan kehidupan orang lain, momen-momen yang telah dikurasi dengan rapi, sedangkan kita sendiri menyaksikan setiap detik perjalanan kita, termasuk kekacauan, ketidakpastian, dan hari-hari sulit yang tak terlihat oleh orang lain. Lebih parahnya, seharusnya menciptakan konflik batin yang tak berkesudahan. Kita ingin mengikuti hati, tetapi takut melanggar ekspektasi. Kita ingin menjalani hidup dengan cara kita sendiri, tetapi ada suara yang berkata, itu bukan yang seharusnya kamu lakukan. Lama-kelamaan, kita kehilangan kebebasan dalam berekspresi, seolah hidup ini bukan lagi milik kita. Setiap pilihan dipenuhi keraguan, setiap langkah terasa berat. Namun, pertanyaannya adalah, sampai kapan kita ingin hidup dalam belenggu ini? Apa yang akan terjadi jika kita mulai membebaskan diri dari kata seharusnya? Bagaimana rasanya jika kita berhenti melihat hidup sebagai sesuatu yang harus sesuai dengan cetakan tertentu dan mulai menerimanya sebagai perjalanan yang unik? Mungkin saat itulah kita benar-benar merasakan kebebasan. Bayangkan jika setiap keputusan dalam hidupmu bukan lagi tentang memenuhi harapan orang lain, tetapi tentang pilihan yang lahir dari dirimu sendiri. Tidak lagi merasa terjebak dalam aturan tak tertulis yang mengikat langkahmu, tetapi bergerak dengan kesadaran penuh, dengan keberanian untuk berkata, saya memilih. Selama ini, kita hidup dalam bayang-bayang kata seharusnya. Ia berbisik di telinga kita, mengatur langkah, membentuk dunia yang penuh dengan keharusan yang tak selalu kita pahami. Namun, apakah kita pernah bertanya, apakah ini benar-benar yang aku inginkan? Ada kekuatan yang luar biasa dalam mengubah pola pikir dari seharusnya menjadi saya memilih. Kata memilih membawa kita kembali pada kendali diri. Ia bukan paksaan, bukan beban, melainkan keputusan yang lahir dari kesadaran. Ketika kita berkata, saya memilih, kita membebaskan diri dari tekanan yang tak perlu. Daripada berkata, saya seharusnya bekerja lebih keras agar diterima oleh orang lain, kita bisa berkata, saya memilih untuk bekerja keras karena saya ingin berkembang. Daripada berkata, saya seharusnya menikah di usia tertentu, kita bisa berkata, saya memilih untuk menunggu hingga saya benar-benar siap. Daripada berkata, saya seharusnya selalu menyenangkan orang lain, kita bisa berkata, saya memilih untuk hidup dengan kejujuran, tanpa harus mengorbankan diri sendiri. Kalimat yang sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Dengan mengubah sudut pandang ini, kita berhenti menjadi korban dari ekspektasi luar dan mulai menjalani hidup dengan kesadaran penuh. Kita tak lagi bergerak karena keterpaksaan, tetapi karena keinginan yang muncul dari hati.
Lebih dari itu, pola pikir saya memilih juga menanamkan rasa tanggung jawab pribadi. Hidup bukan lagi tentang mencari pembenaran atas keadaan, bukan tentang menyalahkan masa lalu atau orang lain. Kita mulai menyadari bahwa setiap langkah adalah hasil dari pilihan kita sendiri. Kesadaran ini membebaskan. Kita tidak lagi dihantui rasa bersalah karena tidak memenuhi standar orang lain. Kita tidak lagi hidup dalam bayang-bayang ketidakpuasan. Kita mulai menerima perjalanan hidup kita apa adanya, dengan segala naik dan turunnya, dengan segala keunikan yang dimilikinya. Saat kita mulai menggantikan seharusnya dengan saya memilih, ada sesuatu yang berubah dalam diri kita. Beban yang selama ini menekan perlahan-lahan terangkat. Hidup terasa lebih ringan. Tidak berarti bahwa setiap pilihan akan mudah, tetapi setidaknya pilihan itu adalah milik kita sendiri. Dan bukankah itu yang sebenarnya kita cari? Bukan kesempurnaan, bukan validasi dari dunia luar, tetapi kebebasan untuk menjalani hidup dengan cara kita sendiri. Bayangkan sebuah perjalanan di mana setiap langkah terasa lebih ringan, di mana setiap keputusan datang bukan dari ketakutan, tetapi dari kesadaran. Itu adalah kehidupan tanpa belenggu kata seharusnya. Ketika kita melepaskan beban yang selama ini menekan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kita mulai benar-benar hidup. Salah satu dampak paling terasa dari membebaskan diri dari seharusnya adalah meningkatnya kebebasan diri. Tak ada lagi paksaan untuk menyesuaikan diri dengan standar yang tak pernah kita buat. Kita tidak lagi terikat oleh harapan yang menuntut kita menjadi sesuatu yang bukan diri kita. Sebaliknya, kita mulai berani mendengarkan suara hati sendiri. Bukankah hidup ini terlalu singkat untuk dijalani dengan penuh penyesalan? Berapa banyak waktu yang telah kita habiskan untuk mencoba menjadi apa yang orang lain inginkan? Ketika kita melepaskan keharusan yang tidak perlu, kita mulai menyadari bahwa kita selalu memiliki pilihan. Dan ketika kebebasan itu datang, sesuatu yang lain ikut menyusul. Kecemasan pun berkurang. Kita tidak lagi takut untuk gagal hanya karena takut mengecewakan ekspektasi orang lain. Kita tidak lagi memaksakan diri untuk memenuhi standar yang tak pernah kita sepakati. Lalu, kita mulai melihat kehidupan dengan lebih jernih. Kita mulai fokus pada realitas saat ini, bukan pada skenario ideal yang hanya ada di kepala kita. Berapa kali kita merasa gelisah karena membandingkan diri dengan gambaran yang tidak nyata? Kita melihat ke media sosial, melihat orang lain tampak bahagia, sukses, sempurna, dan kita merasa ada yang kurang dalam hidup kita. Padahal, yang kita lihat hanyalah potongan kecil dari kehidupan mereka, bukan kenyataan sepenuhnya. Ketika kita melepaskan seharusnya, kita berhenti mengejar ilusi. Kita menerima kehidupan kita sebagaimana adanya, bukan sebagaimana seharusnya. Dan di sanalah kita menemukan kedamaian. Lebih dari itu, kebebasan ini membuka pintu bagi sesuatu yang lebih besar. Pertumbuhan, eksplorasi, dan kreativitas. Saat kita tidak lagi dikungkung oleh batasan yang tidak perlu, kita mulai berani mencoba hal-hal baru. Kita mulai memahami bahwa tidak ada satu jalan yang benar, tidak ada satu standar yang harus diikuti. Pernahkah kita menunda sebuah impian hanya karena merasa belum seharusnya mengejarnya? Pernahkah kita membatasi diri hanya karena takut melangkah di luar jalur yang dianggap normal? Saat seharusnya dilepaskan, dunia menjadi lebih luas. Kita mulai berani mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan yang sebelumnya tertutup oleh ketakutan dan keraguan. Kita mulai berani mengambil risiko, mencoba, gagal, dan belajar, bukan karena kita harus, tetapi karena kita ingin. Dan disitulah keajaiban terjadi. Kita mulai hidup dengan lebih penuh. Melepaskan seharusnya bukan berarti kita berhenti berusaha, bukan berarti kita hidup tanpa arah. Justru sebaliknya, kita mulai hidup dengan kesadaran, dengan pilihan yang lebih murni, dengan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Bukankah itu yang sebenarnya kita cari? Bukan validasi dari dunia luar, bukan kesempurnaan yang mustahil, tetapi kebebasan untuk menjalani hidup
dengan cara kita sendiri. Melepaskan seharusnya bukan hanya tentang memahami konsepnya, tetapi tentang menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah perjalanan membangun kesadaran, membebaskan diri dari belenggu ekspektasi yang tak perlu, dan akhirnya memilih hidup dengan lebih otentik. Namun, bagaimana caranya? Bagaimana kita benar-benar mulai hidup tanpa terbebani oleh seharusnya? 1. Sadar akan kata-kata yang digunakan dalam pikiran dan ucapan. Perhatikan bagaimana kita berbicara kepada diri sendiri. Seringkali, tanpa sadar, kita mengulang kata-kata yang menambah tekanan pada hidup kita. Saya seharusnya sudah sukses sekarang. Saya seharusnya lebih menarik, lebih pintar, lebih kuat. Saya seharusnya tidak gagal. Kata-kata ini menciptakan batasan yang tidak nyata. Mereka membuat kita merasa tertinggal, tidak cukup baik, atau seolah-olah ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Mulailah mengganti kalimat-kalimat itu dengan sesuatu yang lebih membebaskan. Alih-alih berkata, "Saya seharusnya lebih sukses," katakan, "Saya sedang dalam perjalanan menuju kesuksesan dengan cara dan waktu saya sendiri." Perubahan kecil ini memiliki kekuatan besar. Ia menggeser tekanan menjadi kesadaran, mengubah ketakutan menjadi penerimaan, dan memberi ruang bagi diri kita untuk berkembang tanpa paksaan. 2. Menggantikan "saya seharusnya" dengan "saya memilih" atau "saya ingin". Kata-kata membentuk realitas kita. Dengan mengubah cara kita berbicara, kita mengubah cara kita berpikir. Daripada berkata, "Saya seharusnya berolahraga setiap hari," katakan, "Saya memilih untuk berolahraga karena saya ingin menjaga tubuh saya tetap sehat." Daripada berkata, "Saya seharusnya lebih produktif," katakan, "Saya ingin bekerja dengan lebih sadar dan fokus." Kata memilih memberikan kita kendali. Ia membuat kita merasa bahwa setiap tindakan berasal dari keputusan kita sendiri, bukan dari paksaan eksternal. Ketika kita mulai mengganti kata-kata kita, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Kita berhenti merasa bersalah karena tidak memenuhi standar yang tidak kita buat sendiri. 3. Fokus pada tindakan nyata, bukan perbandingan dengan standar eksternal. Salah satu jebakan terbesar dari seharusnya adalah kecenderungan untuk membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat kehidupan orang lain dan merasa tertinggal. Namun, perbandingan ini adalah ilusi. Setiap orang berjalan di jalannya masing-masing, dengan waktu dan proses yang unik. Alih-alih fokus pada bagaimana kita seharusnya berada di titik tertentu dalam hidup, fokuslah pada apa yang bisa saya lakukan sekarang. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang telah terjadi, tetapi kita selalu bisa memilih langkah kita selanjutnya. Setiap kali merasa terbebani oleh seharusnya, tarik napas dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar keinginan saya atau hanya ekspektasi dari orang lain? Apa langkah kecil yang bisa saya ambil saat ini untuk maju? Bagaimana jika saya membiarkan diri saya menjalani perjalanan ini dengan lebih bebas? 4. Menyadari bahwa tidak ada satu jalan hidup yang benar. Berapa banyak dari kita yang merasa bahwa ada jalan hidup yang ideal, bahwa sukses harus terlihat dengan cara tertentu, bahwa kebahagiaan harus mengikuti pola yang sudah ditetapkan? Kenyataannya, tidak ada satu jalan yang benar. Kehidupan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Apa yang benar bagi orang lain belum tentu benar bagi kita. Saat kita menerima kenyataan ini, kita mulai merasakan kebebasan yang sejati. Kita berhenti membandingkan, berhenti memaksa diri untuk mengikuti peta yang dibuat orang lain. Kita mulai mendengarkan suara hati kita sendiri, berjalan dengan ritme kita sendiri. Dan di sanalah kita menemukan kedamaian. Menghilangkan seharusnya dari kehidupan bukan berarti kita berhenti berkembang. Justru sebaliknya, kita mulai bertumbuh dengan cara yang lebih alami, lebih jujur, lebih membebaskan. Kita mulai mengambil keputusan dengan sadar, bukan karena tekanan. Kita mulai menerima bahwa hidup ini bukan tentang mencapai kesempurnaan, tetapi tentang mengalami, belajar, dan memilih dengan hati. Bukankah itu yang sebenarnya kita inginkan? Bukan sekadar hidup mengikuti peta yang digambar oleh orang lain, tetapi berjalan di jalan kita sendiri dengan keyakinan, kebebasan, dan kesadaran penuh.
Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.